Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih memiliki perhatian, masih menyemangati dirinya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, bersabar menjalankan perintah Allah. Nikmat ini yang patut kita syukuri, di mana ribuan manusia di luar sana belum mendapati nikmat seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada siang hari ini. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita semua risalah Allah, yang telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari Al-Qur'an. Dan beliau sama sekali tidak menyembunyikan satu risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Salam kepada beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang setia, bersabar, berkorban menemani perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, mereka wariskan dari generasi ke generasi. Salam kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita berkaitan dengan fitrah manusia. Hari ini tema kita berkaitan dengan sesuatu yang tidak mungkin luput darinya manusia. Dosa. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Bahkan para nabi dan rasul pun mereka melakukan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka kembali kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang. Nabi Nuh alaihi salam memintakan ampun keselamatan untuk putranya yang jelas menolak untuk beriman kepada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau memintakan ampun untuk paman tercintanya yang melindunginya, yang menjaganya dari gangguan-gangguan orang-orang Quraisy ketika itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita pada siang hari ini menjadi hujjah untuk kita di hadapan Allah, bahwasannya kita dengan segala kesibukan kita, ya Allah, kita terus berusaha mempelajari ayat-ayat-Mu, mempelajari hadis-hadis Rasul-Mu. Maka ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, pertolongan agar kami menjalankan apa yang kami dapat dari ilmu. Karena ini yang kita baca setiap hari jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kepadamulah kami meminta tolong, kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Meminta tolong dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Maka di dunia ini kita butuh dua tenaga
tenaga ilmu dan tenaga amal. Dan keduanya ini harus terus dijaga. Keduanya ini harus terus dilakukan. Tidak ada alasan kita sibuk, tidak ada alasan kita sakit, tidak ada alasan kita memiliki pengalihan-pengalihan. Harus berilmu, beramal. Tidak boleh ada satu hari kecuali kita mengambil faidah ilmiah di hari itu. Dan tidak boleh ada satu hari lewat kecuali kita beramal, tentunya amal soleh maksudnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman. Dari mana keimanannya tumbuh? Dari ilmu. Dari mana sumbernya ilmu? Dari firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Enggak mungkin langsung ke nomor 2. Enggak mungkin dia langsung beramal saleh kalau dia tidak berilmu. Orang yang beramal saleh tanpa ilmu gawat, berbahaya, rentan. Apa? Rentan amalnya rusak. Rentan amalnya rusak. Contohnya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama itu dari kepala, dari cara berpikir saja, maka seharusnya yang diusap dari khuf, sepatu, itu bagian bawahnya. Karena bagian bawahnya itu yang sering menginjak tanah. Namun ternyata tuntunannya yang diusap adalah bagian atasnya saja. Maka harus kita menambah ilmu. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Sekarang Allah mudahkan wasilah belajar. Ada terjemahan Al-Quran, baca di situ, ambil pelajaran, 1 hari 1 ayat, fahami, praktekkan. Masih nggak sempat juga, Ustaz. Alhamdulillah ada YouTube, bisa sambil menyetir, setel, taruh handphonenya, kita dengarkan, kemudian amalkan. Maka kita keluar dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Asr. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 penggugur dosa. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita berbuat kesalahan. Maka orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang memang tujuannya adalah akhirat, dia pasti ingin kembali kepada Allah. Dia tahu dirinya salah, saya tahu saya salah, maka saya ingin kembali kepada Allah. Yang umum diketahui oleh kaum muslimin hanya ada satu, yaitu taubat. Dan itu betul. Itu satu di antara 10 penggugur dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau sampaikan ini karena banyak masyhur di kalangan kaum muslimin penggugur dosa 1, taubat. Padahal kata beliau ada 10. Apa kata beliau? Qad dallatin nususul kitabi was sunnati ala anna uqubatadz dzunub tazulu 'anil 'abdi binahwi 'asyrati asbab. Banyak ayat-ayat dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya hukuman atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 10 sebab yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk penggugur yang pertama, taubat. Penggugur yang pertama adalah taubat. Makna taubat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, adalah kembali. Orang yang berbuat dosa digambarkan ia keluar dari garis Allah, keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti syaitan yang membisikkannya. Lihat, dia yang keluar. Jangan pernah dari sekarang, jangan pernah kita menyalahkan syaitan.
Jangan pernah kita mengambing hitamkan syaitan, karena syaitan tidak punya kuasa atas kita. Syaitan hanya membisikkan, syaitan hanya memperindah. Keputusannya murni di tangan kita. Makanya Allah berfirman, udkhulun nar bima kuntum ta'malun. Allah firmankan kepada orang-orang kafir, masuklah kalian ke neraka lantaran perbuatan kalian, bukan karena paksaan syaitan. Bahkan seorang hamba ketika dirinya dalam keadaan paksaan, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan ampunan, diangkat catatan dosanya. Maka jelas, ya, jatuhnya seorang hamba di dalam dosa karena apa? Pilihannya. Taib. Maka taubat maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah perintah Allah. Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah, kembalilah kalian sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta orang-orang yang taubat dan Allah cinta orang-orang yang bersuci. Baik bersuci secara ma'nawiyah, dibersihkan dari dosa hatinya, atau secara hissiyah, bersuci sering wudu, bersuci mandi, ya. Nah, dan ini pun berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Rahim, Maha Penyayang. Maka wajar ketika Allah senang kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, teman-teman dirahmati oleh Allah, taubat ini memiliki 3 atau 4 syarat. 3 atau 4 syarat. 3 syarat kalau dosa dan maksiat yang kita lakukan hanya dengan Allah saja hubungannya, bertambah menjadi 4 syarat apabila dosa itu berkaitan dengan anak Adam, dengan sesama manusia. Syarat yang pertama, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan langsung ketika itu perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini kalau dosanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, meninggalkan sholat dengan sengaja mungkin. Contoh, tidak mau membayar zakat. Maaf, para ulama memasukkan zakat hubungannya dengan sama manusia. Tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tidak perlu dia mengqadha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal langsung ketika itu juga, di tahun itu juga dia berpuasa dan tidak mengulanginya lagi. Namun apabila dosa itu berkaitan dengan anak Adam, harus mengembalikan haknya. Kalau kita mencuri, lakukan 3 syarat tadi. Yang keempat, balikkan hak orang yang pernah kita curi. Nah, itu yang pertama jemaah, penggugur dosa yang pertama. Penggugur dosa yang kedua adalah istighfar. Istighfar maknanya, yang pertama maknanya dari kata-kata maghfirah atau mighfar. Mighfar itu adalah penutup kepala dan melindungi kepala. Mungkin di kita ini helm lah, menutup dan melindungi. Kalau peci ini kan hanya menutup tapi tidak melindungi. Nah, helm menutup dan melindungi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, istighfar artinya meminta perlindungan. Dua makna ini saling menguatkan. Maka istighfar maknanya adalah meminta kepada Allah agar ditutupi dosa-dosa kita, aib kita, karena dosa aib, ya. Dan kita meminta kepada Allah perlindungan
dari akibat dosa yang kita lakukan. Karena dosa mengundang azab Allah, mengundang hukuman Allah. Nah, ketika kita istighfar, kita meminta kepada Allah agar ditutupi aibnya, aib kita, dan ya Allah, jangan kau hukum kami atas dosa yang kami perbuat. Itu makna istighfar. Nah, manfaat istighfar, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah. Allah ini zat yang maha penyayang. Kalau kita minta maaf kepada teman kita, yang kita dapati hanya maaf darinya, betul? Tapi apabila kita minta maaf sama Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah, Allah berikan kita maaf dan Allah berikan kita lebih dari maaf. Lihat, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah istighfar, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Innahu kana ghaffara, karena Allah lah yang maha memberikan ampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kalau kalian minta ampun, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah tambahkan harta kalian dan Allah tambahkan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah tumbuhkan kebun-kebun kalian dan Allah buat sungai-sungai kalian mengalir. Subhanallah. Minta ampun kepada Allah, Allah turunkan hujan, Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan keturunan kita, Allah Subhanahu wa taala berkahkan kebun dan sungai kita. Dari ayat ini banyak para ulama yang mengambil kesimpulan, jika kita mendapati kesulitan hidup dari sisi ekonomi, mungkin istighfar kita kurang kepada Allah. Kita kurang mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Atau mungkin yang belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kurang istighfar kepada Allah. Akui kesalahan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatnya dunia akhirat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung siapa nanti yang di hari kiamat mendapatkan, ketika dia membuka lembaran-lembaran amalnya, dia dapati catatan istighfarnya dia banyak. Beruntung dia nanti. Baik beruntung di dunia, terlebih dia pasti akan beruntung di akhirat. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat dengan istighfar, apa bedanya, Ustaz? Taubat lebih besar daripada istighfar. Taubat artinya seorang hamba benar-benar meninggalkan perbuatan dosa. Namun istighfar boleh jadi dia meminta ampun kepada Allah atas dosa yang ia perbuat, namun ia mengulangi perbuatan dosa tersebut. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia berkata, Rabbighfirli dzambi, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Kemudian kata Allah, alima abdi anna lahu abdan yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku tahu, dia tahu bahwasannya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan dosa, maka aku ampuni dia. Kemudian dia berbuat dosa lagi, kemudian dia meminta ampun lagi kepada Allah. Kemudian Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan dosa. Kemudian aku ampuni kembali. Terus berulang sampai 3 kali. Dan Allah terus mengampuni hamba tersebut. Istighfar. Adapun taubat, kita benar-benar meninggalkan
perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tentu balasan dan ganjarannya berbeda, namun sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kedua orang tersebut, pelaku taubat ataupun yang beristighfar kepada Allah. Penghapus dosa berikutnya yang ketiga adalah amal saleh. Seluruh amal saleh. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, aku telah mencium seorang wanita yang bukan mahram tentunya ya, kalau ibunya, anaknya, kakaknya atau adiknya ya mahramnya. Tapi ini yang bukan mahramnya, dosa. Hukum aku ya Rasulullah. Ini nggak ada ininya, nggak ada, dari Allah tidak ada ketentuannya. Kalau zina dia belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah dirajam, ya kan? Ini mencium, nggak ada ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal-amal baik itu dapat mengikis dan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita jangan pernah pelit beramal, jangan pernah remehkan amal kecil pun, ya. Dan ingat, ketika beramal soleh, yang paling inti apa? Kuantiti atau quality? Apa? Kualitas, sahih. Bagaimana kita meningkatkan kualitas amal soleh kita yang sedikit? Dengan niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah. Jadi bahkan antum pun berangkat dari rumah ke tempat kerja, niatkan untuk beramal soleh. Apa itu? Memberi nafkah kepada keluarga. Ustaz, anak belum nikah Ustaz. Memberi nafkah untuk diri sendiri. Bukankah muslim yang tidak meminta-minta itu lebih baik daripada muslim yang minta-minta? Kita menafkahi diri sendiri. Niatkan. Semua amal soleh jika benar dilakukan dapat mengikis apa? Keburukan. Namun ada amal soleh yang khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya salat, puasa, umrah, haji, sedekah, dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsi wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan yang 1 ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa-dosa apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Di hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang lain, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya itu merupakan penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang cocok untuknya melainkan surga. Di hadis yang lain, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, kemudian dia berbuat kesalahan terhadap keluarganya, dia berbuat kesalahan terhadap hartanya atau kepada anaknya atau kepada tetangganya, dapat dihapuskan oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah, dan oleh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini amalan khusus yang apabila kita lakukan sudah ada jaminannya dari Rasulullah SAW, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita. Salat yang wajib, yang sunnah. Puasa yang wajib dan yang sunnah. Umrah ada rezeki, berangkat bismillah. Haji ada rezeki, ada kesempatan, berangkat. Sedekah 100 perak, 500 perak, 1000, 2000. Jangan putus jamaah. Bukan 100 peraknya tadi ya. Bukan kuantitinya, tapi apa? Kualitasnya. 100 ikhlas bismillah. Nah, yang keempat adalah doa kaum muslimin untuk kita. Doa dari orang-orang muslim untuk kita. Tentunya doa untuk dimintakan ampun. Ini juga apa? Dapat menghapus dosa kita. Kapan kita didoakan oleh kaum muslimin, teman-teman? Kapan? Ketika kita meninggal. Sudah pasti, ya. Kalau dalam khutbah Jumat ya,
Terkadang khotib ada yang mendoakan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, alhamdulillah, didoakan, betul? Tapi kalau kita sudah meninggal, sudah pasti kita didoakan oleh orang muslim, ya, karena yang datang menyolati kita doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus sampai terakhir. Nah, makanya ya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan kalau kita meninggal kita berada di lingkungan kaum muslimin. Nah, satu orang yang mendoakan, Allah Subhanahu wa taala ampun kesalahan kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidak ada orang muslim yang meninggal kemudian 40 orang yang beriman tidak berbuat syirik menyolatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat untuk jenazah yang disolati tersebut. Masya Allah. Ini yang keempat, doa kaum muslimin. Yang kelima, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal soleh untuknya setelah dia meninggal. Nah, ini dari poin 1 sampai poin 4 ini kita lakukan. Sudah masuk poin kelima, sudah mulai meninggal kita. Terputus, alhamdulillah ada kesempatan. Doa-doa orang-orang mukmin yang mendoakan kita ampunan masih bisa apa? Mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Poin yang kelima, orang-orang yang beramal soleh untuk kita setelah kita meninggal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya beliau berkata, yulhaqul mayyitu min fi'li ghairihi wa amalihi thalath. Ada 3 perkara yang sampai kepada mayit dari perbuatan orang-orang yang masih hidup. Yang pertama, hajjun yu'adda anhu, haji yang ditunaikan untuknya. Ada istilah badal haji, badal umrah. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan. Banyak orang Indonesia yang tinggal bermukim di sana tanah suci, betul? Tinggal tugas kita mencari di antara mereka yang kita percaya ilmunya, yang kita yakini kesolehannya, kejujurannya, bismillah. Bayarkan untuknya hotel, bayarkan untuknya makanan. Pak, tolong hajikan buat ayah saya, kakek saya. Pak, tolong umrohkan buat ibu saya. Umrohnya sampai pahalanya, pahala hajinya sampai. Yang kedua, malun yutasaddaqu bihi anhu aw yuqda, harta yang disedekahkan untuk orang yang sudah meninggal sampai. Dan ini hadisnya ada. Seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Kalau saya sedekahkan 2 kebun saya ini, apakah sampai? Sampai. Kata Rasul, sampai. Saksikan ya Rasul, saya wakafkan 2 kebun ini untuk ibu saya. Antum di sini sayang sama ibu, sayang sama ayah antum, atau antum punya salah mungkin sama ibu, punya salah sama ayah, belum sempat meminta maaf, kirimkan untuk mereka pahala, ringankan beban alam kubur mereka, sedekahkan untuk mereka. Setiap hari 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, ya Allah, ini untuk ibu saya ya Allah. Dan ini pun bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, alhamdulillah, hormati mereka, muliakan mereka, servis mereka, berkorban untuk mereka, ya. Kalau sudah meninggal, masih ada. Nah, yang ketiga, doa. Kemudian amal jariyah juga dapat menghapus dosa. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amal solehnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang keempat apa? Yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Yang keenam, penghapus dosa. Yang keenam, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bilang di awal. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kita lahir sebagai seorang muslim atau kita ditakdirkan menjadi seorang muslim sampai kita meninggal. Lihat kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah.
Setiap nabi itu memiliki doa yang Allah istijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi sudah mengeluarkan dakwahnya, doanya sudah dipakai, dikeluarkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun tidak aku pakai kesempatan itu, aku simpan sampai hari kiamat agar nanti aku pakai untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah. Maka syafaatku itu pasti insyaallah jika Allah menghendaki akan mengenai semua umatku. Dengan syarat man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dengan syarat umatku yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, jaga teman-teman, jaga iman kita, jaga Islam kita. Banyak dosa kita. Jangan sampai di last minute kita meninggal, justru na'udzubillah kita meninggal sebagai seorang non muslim. Na'udzubillah. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim, ini berat untuk menjaganya. Ya, berat. Berapa banyak orang yang dulunya muslim sekarang non muslim. Ya. Nah, kita sampai hari ini masih muslim, wajib bersyukur dan wajib minta sama Allah dijaga sampai kita meninggal. Jadi yang keenam, syafaat Nabi Muhammad dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang ketujuh, penghapus dosa, penggugur dosa adalah musibah. Musibah apapun itu musibahnya. Kematian orang yang kita sayangi, kebangkrutan, penyakit, ya, atau nasib yang tidak baik, dan seterusnya. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin." Tidak ada yang menimpa muslim daripada penyakit, bahkan rasa capek, letih, wala hammin wala huznin, ataupun kekhawatiran. Ya Allah, suami saya kena PHK, saya nggak bisa kerja, ya. Bagaimana besok makan? Wala huznin, ataupun kesedihan. Ayah meninggal, istri sakit, anak operasi, sedih. Wallah, itu rasanya udah kayak jatuh tertimpa tangga. Sedih. Wala adza, ataupun gangguan, kita diganggu. Kita dicurangi di dalam dagang kita. Kita misalnya ya dibuat sama rekan kerja kita, naudzubillah ya, sikut-sikutan ya. Kita dibuat supaya kita jatuh, difitnah, diganggu, atau mungkin kita diganggu ya, dikirim sihir misalnya. Bersabar. Wala ghammin, ataupun kesusahan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sekedar duri yang ia injak mengenainya, kecuali Allah kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan, dihapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah tersebut. Makanya di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang terkena epilepsi, kejang-kejang gitu ya. Kemudian datang wanita ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini kalau tertimpa epilepsi ini tersingkap auratku. Lagi berkumpul dengan masyarakat, tiba-tiba kumat, udah terkendali, tersibak auratnya. Doakan ya Rasulullah agar aku sembuh ya Rasulullah. Aku nggak mau tersingkap auratku ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Maukah engkau bersabar dengan penyakitmu, kemudian Allah berikan surga untukmu, atau aku doakan kepada Allah, Allah menyembuhkan penyakitmu? Sudah. Tidak ada jaminan surga. Tapi kalau bersabar dengan epilepsinya, dijamin surga sama Rasulullah. Akhirnya wanita ini lebih memilih apa? Bersabar dengan epilepsinya. Ya sudah ya Rasulullah, nggak apa-apa. Dijamin sama Rasulullah. Tapi tolong doakan kalau saya kambuh, jangan sampai tersikap auratnya ya Rasulullah. Masya Allah. Nah ini pun hiburan buat kita teman-teman. Punya penyakit gula, penyakit ginjal,
sakit, merepotkan, dan seterusnya. Jangan dipakai untuk mengeluh. Allah sedang memuliakan kita, sedang mengikis kesalahan-kesalahan kita. Justru sedang diikis kesalahan kita, waktu tersebut kita gunakan untuk menambah, semakin bertaubat, semakin banyak istighfar, semakin banyak amal soleh, agar semakin banyak yang dikikis dari dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah akhirnya apa? Terkesannya bosan dengan penyakit, kemudian berusaha mencari pengobatan-pengobatan, na'udzubillah, terjerumus, akhirnya jatuh ke dalam penipuan. Ditipu, harus begini, harus begini. Iya, kalau cuma rugi harta, kalau rugi agama, berbuat perbuatan syirik, na'udzubillah, lagi diampuni sama Allah malah berbuat syirik. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Nah, itu yang ketujuh, musibah. Yang kedelapan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghimpitan di dalam kubur. Nah, penghimpitan di dalam kubur ini sebuah keniscayaan, sama seperti dicabutnya roh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalil qabri dawdatan." Kubur ini memiliki sifat menyempit, memberikan rasa sempit bagi penghuninya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innalil mauti lasakarat." Sungguh setiap kematian itu memberikan sekarat kepada orang yang didatangi kematian. Artinya, mau itu muslim ataupun non muslim pasti akan mengalami sakitnya sakaratul maut. Begitupun sama, mau itu dia orang muslim ataupun non muslim, ketika dikubur pasti akan merasakan apa? Sempitnya kuburan. Nah, sempitnya kubur ini bagi orang-orang muslim, rasa yang dirasakannya dari kesempitan kubur ini dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Nah, yang kesembilan, kondisi berat pada hari kiamat. Di hari kiamat ini, ya Allah jamaah, kalau kita capek fisik, enak, betul? Ringan, tidur selesai. Tapi kalau capek batin ini berat. Tanyakan ke teman-teman yang sedang ditumpuk permasalahan hutang, betul? Terlihat mungkin santai, tapi kepalanya pusing itu jamaah, betul? Menunggu sebuah kepastian yang nggak pasti, ya. Ini pun apa? Berat, beban ini, betul? Jangan antum, ada orang dieksekusi mati misalnya. Kapan? Nggak tahu. Pokoknya kamu sudah pasti dieksekusi mati. Dibuat menunggu tanpa kepastian, stres, betul? Stres. Bahkan dia mungkin lebih berharap, ya sudah sekarang aja deh supaya selesai, betul? Supaya selesai. Nah, ini jamaah, kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita digiring, kemudian kita diperlihatkan pedihnya, kita diperlihatkan beratnya azab neraka, kemudian kita dibiarkan di padang mahsyar dulu saja. Matahari didekatkan oleh Allah, kita melihat ada orang yang tenggelam, ada yang melihat orang yang cuman setengah betis, ada yang cuma semata kaki keringatnya, ada orang yang kepayahan. Orang-orang semuanya meminta kepada Rasulullah SAW, sudahlah cepat sekarang saja, yuk hisab, yang neraka-neraka, surga-surga, begitu kan? Sudah nggak ada pikiran lagi, wah saya surga apa neraka ya, nggak ada. Pokoknya sekarang selesaikan sudah, biar jelas kita nih, begini berat kita. Nah, bagi orang muslim, keadaan seperti ini dapat mengurangi dosa-dosa yang ia lakukan. Maka jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim, agar fase-fase berikutnya, kehimpitan kubur, beratnya perjalanan menuju padang mahsyar sampai nanti ke surga, insya Allah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir ke-10, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang dapat menggugurkan dosa kita adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jangan pernah anggap Allah ini ya zat yang pelit, tidak punya perasaan. Ya. Lihat di dalam sebuah hadis yang maknanya ada seorang wanita yang mencari-cari anak bayinya.
Kemudian didapati anak bayinya itu ada di antara tengah-tengah tawanan perang. Diambilnya anaknya, kemudian dirangkulnya, kemudian diberikan susu, disusui oleh wanita ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah wanita itu rela melemparkan anaknya ke kobaran api? Kata para sahabatnya, demi Allah tidak akan mungkin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya wanita itu kepada anaknya. Nah, bagaimana jemaah? Antum pernah lihat ibu yang melahirkan, para akhwat di belakang tega melempar anak-anak kalian ke kobaran api? Gak mungkin. Jangankan kobaran api, Ustaz, kelaparan pun saya nggak tega, Ustaz. Sakit pun saya nggak tega. Saya lebih baik memakai cuti saya demi anak saya agar dia sehat, Ustaz. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka teman-teman, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun yang kita lakukan teman-teman, adukan kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah, dan jangan lupa minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa menjauhi dosa, dan minta kepada Allah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sebab yang dapat menghapuskan dosa. Wallahu taala alam bisawab. Jika ada pertanyaan silahkan, mungkin akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Yang ini. Oke. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan 4 pertanyaan. Mungkin yang pertama, kalau perbuatan dosa belum dilakukan, amal catat sah sebagai dosa. Nah, kalau amal soleh betul dikerjakan, kalau yang hanya paham betul diterima saja. Karena tergantung niat, kualitas sholat lain. Apakah benar Ustaz dan apa hikmahnya Ustaz? Kalau dengan maksudnya jadinya, kalau kita melakukan dosa, langsung catat sebagai dosa. Kalau kita melakukan kebaikan, belum tentu diterima. Apakah ada hikmahnya Ustaz? Ya, betul. Ini bukan niat ya. Kalau niat betul. Kalau niat itu kebalikannya. Orang berniat berbuat dosa belum ditulis sampai dia berbuat dosa. Tapi kalau orang berniat berbuat amal soleh belum melakukan, sudah ditulis sebagai kebaikan. Dia melakukannya, bertambah catatan kebaikannya. Nah sekarang Ustaz, kalau orang sudah melakukan dosa, dia otomatis sudah terhitung tuh, ya argonya tuh udah jalan tuh Ustaz. Lah kalau orang berbuat kebaikan, kalau dia salah cara ditolak, betul. Makanya ya, amal soleh itu ada 2 syaratnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya ini cacat, nggak diterima. Sahih, betul. Hikmahnya apa, Ustaz? Hikmahnya adalah membedakan mana yang jujur, mana yang jujur benar-benar ingin menggapai surganya Allah, dan mana yang cuma sebatas di lidah saja. Dan ini hal yang saya rasa lumrah, betul? Perusahaan mengapresiasi stafnya dilihat dari perbuatannya, betul? Datang tepat waktu, kemudian performanya bagus, betul? Tidak melakukan khianat, betul? Loyalitas, betul? Ini kan semua pengorbanan. Dia berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban apalagi semangat. Begitupun bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Seorang suami akan mengetahui seberapa besar cintanya kepada istri, tidak perlu dia melihat ucapannya, "Wahai suamiku, aku cinta kamu." Enggak.
Lihat dari perbuatannya, bagaimana sikap istrinya kepada dia. Kalau istrinya taat, istrinya berkhidmat, dipilih kata-kata yang lembut, tidak meninggi di hadapan suami, mendahulukan suaminya. Walaupun istri itu tidak pernah mengucapkan aku sayang kamu, tapi pasti suami tahu bahwasannya sang istri mencintai. Sebaliknya, seorang istri tahu dari mana kalau lelaki suaminya itu mencintai dia? Dari perbuatannya. Bersemangat bekerja, bertanggung jawab, tidak memberikan makanan nafkah kecuali yang halal, berusaha melindungi keluarganya, mencarikan tempat untuk bernaung dan seterusnya. Berarti dia benar, serius. Dia cinta, dia sayang kepada saya. Itu urusan dunia antar makhluk. Bagaimana dengan Allah? Hikmahnya tadi membedakan mana yang benar-benar jujur cinta kepada Allah. Maka dia harus berkorban, mencari ilmu. Saya mau sholat nih, gimana supaya diterima sholatnya? Oh, pertama harus ikhlas. Oke. Yang kedua apa? Kamu harus sesuai dengan contohnya Rasulullah. Buka kitab hadis, cari. Oh, begini caranya ya. Bacaannya apa aja? Oh, ini bacaannya. Oke, sudah. Lakukan sholat dengan dua dasar tadi, ikhlas dan ittiba. Sudah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Betul? Ustadz, nanti gimana Ustadz kalau orang tapi nggak dapat ilmunya Ustadz? Nggak mungkin. Orang yang benar-benar jujur pasti Allah pertemukan dengan jalannya. Kata Allah apa? Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jujur ingin kembali kepada kami, ingin menempuh jalan kami, mencari ridho kami, pasti akan kami berikan petunjuk-petunjuknya, jalan-jalannya. Di sini siapa yang pernah membunuh 90 orang? Angkat tangan. Ada yang pernah? Ada yang pernah membunuh 99 orang? Angkat tangan. Belum pernah kan? Oh, sudah nyamuk katanya. Orang, manusia ya, belum pernah ya? Orang yang membunuh 99 orang digenapkan menjadi orang yang ke-100. Orang yang ke-100 ini orang yang berkualitas, ahli ibadah. Tapi dia, si pembunuh ini jujur ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha mencari ilmu, datengin alim, tanya sini, tanya situ, tanya sini. Ketemu sama alim, dijawab, iya, kau punya kesempatan bertaubat, tapi kamu harus hijrah, tinggalin tempat yang lama. Dilakuin sama dia. Serius kan? Berkorban kan dia kan? Pergi dia. Tapi ternyata sebelum nyampe ke tempat yang dituju, dia sudah meninggal. Kisahnya berlanjut, intinya Allah menerima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya teman-teman, ini hikmahnya ya. Memisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan apakah maksiat atau dosa dan amal soleh dapat saling menghapus satu sama lain dalam kondisi apa atau tidak? Apakah semuanya dicatat di total sampai akan ditinggal mana yang paling banyak diambil akhir? Mohon pencerahan. Nah, apakah amal soleh dapat menghapus amal buruk atau sebaliknya maksiat? Maksiat dan amal soleh dapat saling menghapus. Oh, ya. Amal soleh menghapus bukan menghapus kebaikan. Ya, betul. Seperti yang tadi disampaikan ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Keburukan dapat menghapus amal soleh. Begitupun amal soleh dapat menghapus keburukan. Begitupun sebaliknya, keburukan dapat menghapus amal soleh. Di antaranya apa? Hasad. Apa? Hasad. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena perbuatan hasad itu dapat memakan perbuatan baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, nanti gimana Ustadz timbang-timbangannya? Waduh Pak, kita ini nggak akan mungkin bisa ngitung. Allah yang bisa ngitung. Dan ternyata subhanallah, rahmat Allah, kita tidak masuk ke dalam surga kecuali semuanya keputusan Allah. Boleh jadi nih, setelah ditimbang-timbang nih laporan, kalau di perusahaan laporan keuangan ya Pak ya, ternyata bukan surplus. Apa istilahnya? Rugi, defisit ya. Wah, harusnya neraka dong, harusnya. Tapi di hari kiamat itu nggak ada. Semuanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi defisit, surga sudah. Boleh jadi surplus, tapi ada dosa, mampir dulu ke neraka. Makanya kalau kita tahu semua di tangan Allah nih,
ya di hari kiamat nanti nih, maka amal soleh yang kita lakukan sekarang ini harusnya buat mencari mukanya Allah. Kan begitu kan? Kalau kita beramal mencari mukanya selain Allah kan biasanya pengen dilihat kan? Wah, ada calon mertua nih sholat di sini. Wah, sholatnya yang panjang ah. Gitu kan? Lagi pengen bayar kambing buat Idul Adha, taunya sebelah Pak RT belinya sapi. Wah, tadi dia pengen beli kambing nih. Wah, Pak RT aja sapi, saya 3 sapi. Kan ingin dilihat kan? Tapi kalau kita tahu, yakin bahwasanya di hari kiamat semuanya di tangan Allah, kita pasti ingin dipandang oleh Allah. Maka nggak mungkin sholatnya kita, duduknya kita, bermajelis ilmu, puasanya kita cari muka selain Allah, Kak. Saya nggak mau banyak-banyakan amal cuma pengen dibilang paling kaya. Enggak. Saya begini supaya Allah melihat saya, kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya yang banyak. Nah, wallahu taala alam. Yang berikutnya kan, tadi kan ada amal yang sampai untuk mayat diterhadap sedekahkan atas nama mayat tersebut gitu, termasuk haji juga. Itu boleh dari siapa aja atau hanya dari anaknya aja sih? Jadi misalnya saya berhaji mau menghajikan bude saya atau bapak saya gitu. Nah, itu yang jelas satu dari orang muslim harus, dan tidak harus dari keluarganya. Tidak harus. Saya mau mensedekahkan kebun saya untuk Pak Agus, boleh, silahkan. Misalnya Pak Agus sudah meninggal, beliau guru saya, mengajarkan saya Iqra, mengajarkan saya sholat dan seterusnya. Saya ingat kebaikannya, ya Allah, saya mau sedekahin kebun saya di kampung ini atas nama Pak Agus, ya Allah, boleh. Gak mesti. Tapi nanti itu di dalam bab fikih ada syaratnya. Untuk haji, si pembadal haji itu harus orang yang sudah haji. Gak bisa orang belum haji kemudian dia harus kemudian dia membadalkan haji orang lain, seperti itu. Itu maksudnya pembahasan fikih ya. Namun secara umum muslim bebas bisa saling memberikan hadiah amalan soleh. Nah, ini yang terakhir, bagaimana hukumnya kalau dia bertobat berkali-kali? Jadi pada saat dia tobat, dia sangat menyesal, tapi kita pergaulan membuat dia kembali, akhirnya bertobat lagi. Nah, secara zahir tidak masalah, dan itu begitu seharusnya. Tetapi yang salah itu apabila kita meremehkan perbuatan dosa. Beda loh ini. Dan yang tahu hanya si pelaku dan Allah. Mungkin secara zahir dia, lu main-main sih lu gimana? Baru kemarin tobat, sekarang maksiat lagi lu. Nah gitu kan? Tapi secara batin yang tahu dia dan Allah. Ada orang yang kembali lagi berbuat dosa, mungkin karena dia nggak bisa menahan, dia sudah menahan, kepleset, ya Allah, tobat lagi, betul? Nah, orang yang main-main lebih cenderung menyepelekan, gampang lah, tobat lah, ntar gampang, tobat lah. Tapi kalau orang yang tidak main-main, begitu berbuat maksiat, dia sadar dia berbuat maksiat, ketika itu dia tobat dan istighfar langsung. Walaupun nanti mungkin dia nggak kuat menahan, jebol lagi, misalnya istighfar lagi, jebol lagi, istighfar. Kalau kembalinya dia berbuat dosa, kemudian istighfar, berbuat dosa, kemudian istighfar, itu dia lakukan tanpa rasa menyepelekan. Dia sudah benar-benar berjuang, tapi emang nggak kuat bendungannya, ya, jebol, dia istighfar, kembali lagi, justru itu yang bagus. Justru itu yang bagus. Tapi yang tercela, dia menyepelekan. Sudah bagus, handphonenya mati, buka iseng, nonton aurat, gampang lah, ntar tobat, dibuka sama dia. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kalau antum misalnya udah bagus terus menjaga, naik Gojek, tiba-tiba lewat motor, reng, aurat lewat, udah kelihatan nih, astagfirullah, langsung tobat. Paham ya? Masuk angkot, misalnya nggak ada lagi tempat, wah sudah ini perempuan semua, antum mau duduk di mana nih, susah nih, itu kan? Sudah, astagfirullah, karena nggak bisa lagi. Ya, jadi bukan dia menyepelekan begitu. Jelas teman-teman ya, ini yang bagus. Taubat kembali, taubat kembali, taubat. Dan Allah yang tahu antara dia dengan Allah. Wallahu taala alam. Nah, ada pertanyaan gitu Pak? Mungkin bisa offline ya. Oh iya, ada orang, terus bisa langsung saat ini bisa tanya langsung.
Ada beberapa teman yang sudah siap-siap dari kantor aja. Nah, teman-teman, sebagai penutup ya, Allah masih memberikan kita nikmat hidup, kita gunakan untuk memperbanyak amal saleh. Namun sebagai manusia terkadang kita melakukan kesalahan, maka 10 poin tadi semoga dihafal, kemudian dicamkan dan dipraktekkan. Pasti Allah tahu isi hati kita. Apabila kita bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, pasti akan Allah berikan kita jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita hidayah, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Hamba-hamba yang jujur ingin kembali kepada Allah akan Allah berikan jalannya, dan hamba-hamba yang berpura-pura kembali kepada Allah tidak mungkin Allah memberikan jalan kepadanya, karena Allah menilai kita dari hati. Nah, ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kesalahan tersebut dari saya pribadi. Dan jika ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, kebenaran tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.